Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Doni Nurhamsyah. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial kembali. Tentunya ini saya buat berdasarkan analisis yang saya lakukan terhadap channel YouTube Doni Nurhamsyah. Berdasarkan request dari sahabat-sahabat viewer, subscriber channel YouTube Doni Nurhamsyah, banyak yang request terkait dengan cara melakukan analisis dasar pada sebuah penelitian. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya mencoba membuatkan analisis dasar tersebut yang saya beri judul yang sesuai dengan judul video pada YouTube yang sudah saya buat ini, yaitu bagaimana cara kita menyajikan data kategorik dalam bentuk tabel dan diagram. Namun sebelum itu, bagi sahabat yang ingin subscribe channel YouTube Doni Nurhamsyah, silakan klik tombol subscribe yang ada di bawah agar sahabat tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari video atau dari channel YouTube Doni Nurhamsyah. Dan terima kasih saya aturkan kepada sahabat semuanya yang sudah subscribe, like, komen, dan juga share video-video pada channel YouTube Doni Nurhamsyah. Mudah-mudahan video-video di sini bisa sedikit membantu sahabat dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini saya coba membuatkan skenario-nya agar kita bisa dipahami oleh sahabat semuanya, di mana judulnya adalah bagaimana kita menyajikan data kategorik dalam bentuk tabel dan diagram menggunakan SPSS. Kasusnya adalah di sini kita memiliki data tentang status vaksinasi COVID-19 mahasiswa yang akan mengikuti praktikum di laboratorium pada masa pandemi COVID-19. Di mana status vaksinasi ini terdiri dari dua kategori, yaitu sudah divaksin dan juga belum divaksin. Di mana data status vaksinasi ini dapat diinterpretasikan skala pengukurannya yaitu skala nominal. Nah, saya harap sahabat sudah memahami terkait dengan skala pengukuran dalam SPSS atau dalam penelitian. Jika sahabat belum memahami, sahabat bisa lihat rekomendasi video yang saya tampilkan di pojok layar gadget sahabat semuanya. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kategori itu terdapat dua skala pengukuran yang kita kenal, yaitu nominal dan juga ordinal. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba membuat atau mendeskripsikan status vaksinasi ini ke dalam skala pengukuran nominal. Baik, kita langsung saja masuk ke SPSS-nya sahabat. Di sini saya sudah mencoba menginput data mahasiswa sebanyak 50 orang mahasiswa yang akan mengikuti praktikum di laboratorium pada masa pandemi COVID-19, di mana syarat dari institusi atau kampus, mahasiswa yang akan datang ke kampus atau melakukan praktik langsung di kampus diharuskan sudah melakukan atau sudah mengikuti vaksinasi COVID-19. Nah, di sini datanya saya tampilkan dalam bentuk kode 1 dan 2, gitu ya. Ini supaya memudahkan kita dalam menginput data ya sahabat. Namun pada akhirnya data 1212 ini kita bisa labelkan dia menjadi kata-kata seperti ini, yaitu di mana 1 belum divaksin dan 2 sudah divaksin. Ya, bagaimana cara membuatnya sahabat, gitu ya. Ini sahabat bisa buat menggunakan menu variable view, di mana di bagian value silahkan sahabat berikan labelnya, gitu ya, disesuaikan dengan coding yang sudah sahabat buat. Kalau tadi 1 belum divaksin, maka 1 kemudian labelnya belum divaksin, add, dan juga 2 kemudian labelnya adalah sudah divaksin, add, kemudian di OK. Maka ketika nanti sahabat memastekan data dari Excel ke dalam SPSS kode seperti ini, kita bisa langsung menginterpretasi dia menjadi deskripsi seperti ini, gitu ya, di mana 1 belum divaksin dan 2 sudah divaksin. Oke, semoga bisa dipahami ya sahabat ya.
Nah, sesuai dengan judul kita pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba menyajikan data ini gitu ya ke dalam tabel dan juga diagram. Alasannya apa? Supaya kita lebih mudah melihat berapa sih gitu ya mahasiswa yang sudah atau yang belum dilakukan vaksinasi COVID-19. Kalau kita hitung manual, ini kecenderungan missing atau kesalahannya akan lebih besar gitu ya, dan juga membutuhkan waktu yang lama. Nah, dengan SPSS kita bisa memudahkan kerja dan cepat gitu ya, efektif dan efisien. Caranya yaitu cara kita melakukan atau menyajikan data kategorik ini ke dalam tabel dan diagram yaitu menggunakan menu Analyze, sahabat ya. Silakan dicatat bagi sahabat yang memerlukan. Kita klik Analyze, kemudian kita pilih Deskriptif Statistik, kemudian kita pilih Frekuensi. Silakan dicatat sahabat yang ada highlight warna orange, Analyze, Deskriptif Statistik, kemudian Frekuensi, diklik. Nah, di sini kita pindahkan variabel status vaksinasi mahasiswa ke dalam variabel yang di sebelah kanan. Caranya diklik, kemudian pindahkan menggunakan tanda panah, sahabat ya. Kemudian langkah berikutnya adalah, karena kita hanya ingin menampilkan dia dalam tabel dan diagram, maka yang perlu kita checklist adalah di bagian Display Frequency Tables, ya sahabat ya. Ini jangan lupa di checklist, Display Frequency Tables untuk memunculkan tabel, dan untuk memunculkan diagram, kita bisa pilih Charts, ya. Klik Charts. Nah, dalam hal ini saya akan mencoba menggunakan yang bar chart agar lebih terlihat perbedaannya antara yang belum dan yang sudah divaksinasi. Kemudian chart value-nya bisa pakai frekuensi, bisa pakai persentase. Dalam hal ini saya coba menggunakan yang persentase ya sahabat ya. Oke. Setelah itu kita klik Continue. Pada bagian statistik dibiarkan saja karena kita tidak melakukan olah data yang lainnya. Format dan bootstrap pun dibiarkan saja. Setelah dipastikan display frekuensi di checklist dan chartnya dipilih bar chart, maka kita bisa klik OK sahabat. Maka akan muncul tampilan seperti berikut sahabat ya, sesuai dengan judul tadi bahwa menyajikan data dalam tabel dan juga diagram. Seperti biasa, sebelum kita menginterpretasi hasil analisis, kita harus mulai dari statistik olah data yang kita lakukan ya sahabat ya, di mana fungsinya adalah untuk melihat apakah terdapat missing data dalam analisis yang kita lakukan. Nah, di sini dari 50 orang yang saya input tadi ternyata keseluruhannya valid atau tidak ada yang missing, sehingga kita bisa lanjut menginterpretasi tabel yang berikutnya sahabat ya. Nah, sesuai dengan judul menyajikan data dalam bentuk tabel, maka dia akan muncul seperti ini ya sahabat ya. Ini yang tabel. Nah, ini kita bisa melihat dari tabel ini gitu ya. Yang mahasiswa belum divaksin itu jumlahnya ada 17 orang, atau kalau kita persentasekan dia 34% ya sahabat ya. Kemudian mahasiswa yang sudah divaksin ada 33 orang dari 50 mahasiswa ya, atau kalau dipersentasekan jadi 66,0% atau 66%. Nah, ini adalah tabelnya sahabat ya. Nanti kita bisa tinggal di copy saja tabel ini, dipindahkan ke dalam Word untuk pembuatan laporan gitu ya, atau kita bisa ekspor dari hasil analisis ini ke dalam Word secara langsung. Ini untuk yang tabel. Kemudian untuk yang diagram, maka tampilannya akan seperti ini sahabat ya. Ini adalah contoh diagram bar ya, bar diagram, di mana tadi yang kita pilih adalah persen gitu ya, untuk kita tampilkan, bukan frekuensi, sehingga yang ke atas ini merupakan persentasenya 0 sampai 100, yang ke bawah ini adalah statusnya, belum divaksin dan juga sudah divaksin. Nah, dengan bar chart kita akan lebih bisa melihat gitu ya, perbedaan antara yang belum dan yang sudah divaksin. Nah, ternyata di sini yang belum divaksin menampilkan seperti ini ya sahabat ya. Jadi intinya lebih banyak yang sudah divaksin. Nah, hal ini sama, diagram ini bisa kita copy gitu ya ke dalam Word. Kemudian nanti di dalam Word kita bisa mengubah warnanya ya. Warna kemudian misalnya akan dibuat 3 dimensi juga bisa agar lebih menarik tampilannya. Dan juga kita bisa munculkan angka persentasenya di atas diagram bar ini agar lebih mudah dibaca oleh para pembaca.
Begitu sahabat, mudah bukan sahabat cara menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram? Nah, hal ini tentunya kalau diimplikasikan dalam sebuah penelitian, ini adalah sebuah langkah yang sangat penting kita lakukan untuk melakukan analisis pada analisis univariat, sahabat. Karena pada analisis univariat kita akan menampilkan deskripsi dari seluruh variabel yang kita miliki. Begitu ya sahabat. Semoga dapat dipahami oleh sahabat semuanya. Jika ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan untuk menuliskan di kolom komentar, atau sahabat juga bisa DM ke Instagram saya. Sekian tutorial pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada sahabat yang sudah setia menonton video-video pada channel YouTube Doni Nurhamsyah. Mudah-mudahan video-video pada channel YouTube Doni Nurhamsyah ini bisa membantu sahabat semuanya dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.